Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sobat Muslim Brainer. Banyak orang beranggapan kalau mau bisnis maka harus menggunakan modal, dan modal yang paling mudah didapatkan adalah dengan hutang ke bank, dengan anggapan bahwa bunga bank yang cuma sekian persen itu jauh lebih sedikit daripada keuntungan yang akan kita dapatkan. Tapi sayangnya anggapan seperti ini sama sekali tidak benar. Mengapa? Pertama, karena hutang dengan syarat pengembalian yang berlebih adalah jelas riba, sebagaimana perkataan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Al-Mughni. Setiap hutang yang dipersyaratkan ada tambahan, maka itu adalah haram. Hal ini tanpa diperselisihkan oleh para ulama. Ibnul Munzir berkata, para ulama sepakat bahwa jika orang yang memberikan pinjaman memberikan syarat kepada yang meminjam supaya memberi tambahan atau hadiah, lalu transaksinya terjadi demikian, maka mengambil tambahan tersebut adalah riba. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Ibnu Abbas bahwasannya mereka melarang dari utang piutang yang ditarik keuntungan karena utang piutang adalah bersifat sosial dan ingin cari pahala. Jika di dalamnya disengaja mencari keuntungan, maka sudah keluar dari konteks tujuannya. Tambahan tersebut bisa jadi tambahan dana atau manfaat. Dan kita paham kalau dosa riba itu sangat besar. Dan yang menanggung dosa ini adalah semua pihak yang terlibat dalam transaksi riba, baik pihak penarik riba, saksi, maupun pihak yang menyetorkan riba. Rasulullah SAW melaknat pemakan riba atau rentenir, penyetor riba atau nasabah yang meminjam, penulis transaksi riba, sekretaris, dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata beliau SAW, semua sama dalam dosa. Hadis riwayat Muslim nomor 1598. Kedua, tidak benar kalau bunga bank itu dianggap sedikit dan pasti keuntungan yang kita dapatkan akan lebih banyak daripada bunganya. Ingat, yang kita setorkan itu bukan cuma bunganya, tetapi berbentuk cicilan pokok plus bunganya. Misalnya kita ambil contoh simulasi KUR atau kredit usaha rakyat dengan bunga 6%. Hutang 100 juta, maka yang kita setorkan per bulan adalah 4,4 juta lebih. Maka setiap bulan dari usaha kita itu harus menghasilkan keuntungan lebih dari 4,4 juta. Dan jika kita berhasil mendapatkan keuntungan 5 juta, maka 4,4 juta lebih kita setorkan kepada pihak pemberi hutang, dan kita hanya mendapatkan 500 ribuan untuk kita sendiri. Ngenes bukan? Sayangnya tidak semua usaha itu pasti untung. Ada yang rugi dan akhirnya harus mengalami terlilit hutang, harus bekerja keras setiap bulannya hanya untuk membayar cicilan plus bunganya. Dan jika kita terlambat membayar cicilan, maka akan ada denda 2-5% per bulan yang akan menambah beban kita. Na'udzubillah. Terus solusinya apa? Pertama, cobalah usaha dengan modal yang minim dan sesuai yang kita punya saja. Misalnya kita bisa cari produsen di sekitar kita, entah itu makanan, kerajinan, mesin, dan lain sebagainya yang kira-kira kita bisa pasarkan di internet. Kita buat akad dengan produsennya bahwa kita sebagai makelar yang akan memasarkan produknya. Hal ini selain tanpa modal juga ikut membantu melariskan UMKM sekitar kita. Kedua, jika Anda bisa membuat produk yang dibuat di rumah dan kira-kira bisa dipasarkan, maka buat saja produk itu di rumah lalu pasarkan di internet. Misal kita bikin sambal, kue, nasi bungkus, cairan pembersih, jamu, atau produk-produk lain yang bermanfaat. Kita bisa manfaatkan Facebook Marketplace, OLX, blog, Marketplace, dan lain-lain untuk memasarkan produk kita. Dengan begini modal yang dibutuhkan untuk memulai bisnis sangat kecil. Mungkin hanya cukup plastik kemasan plus stiker merek saja. Nah, bagi Anda yang mau membuat stiker merek, spanduk, atau cetak yang lainnya, bisa cetak di www.rajacetak.com atau klik link di deskripsi. Selain harganya murah, kami juga mempunyai tim desainer yang siap mendesainkan stiker Anda tanpa tambahan biaya. Nah, asyik apa asyik? Ketiga, ketika usaha kita sudah berjalan dan kita memang butuh modal, maka kita bisa mengajak kerjasama orang lain untuk ikut dalam bisnis kita dengan akad mudharabah atau investasi. Di situ kita bisa sepakati pembagian hasil dari keuntungan usaha kita sekian persen. Tapi investor harus diberitahu untuk siap untung dan siap rugi. Jika untung banyak, maka investor akan mendapatkan bagi hasil yang banyak. Jika keuntungan sedikit, maka akan mendapatkan bagi hasil yang sedikit.
sedikit. Dan jika rugi tanpa sengaja alias bukan karena kelalaian pengelola, maka investor juga harus menanggung kerugian pula. Mengenai akad kerjasama ini bisa Anda tonton di video saya yang sebelumnya yang berjudul Kerjasama Bisnis dalam Islam. Nah, begitulah solusi memulai usaha tanpa harus berhutang kepada bank. Semoga semua yang menonton video ini Allah berikan kemudahan dan kesuksesan. Amin. Like jika video ini bermanfaat dan subscribe biar gak ketinggalan video berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.